Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian penggemar sastra pesona, saat ini saya berada di sebuah ruangan yang niatnya untuk membacakan sebuah cerpen karya Dawam. Cerpen ini pernah dimuat di majalah Mona Lisa tanggal 9 bulan 7 81 yang lalu. Mona Lisa adalah satu grup dengan majalah yang lain yang pada waktu itu termasuk majalah yang tenar, majalah yang luar biasa, kondang sejajar dengan majalah Selekta Group. Terima kasih bagi Anda yang selalu mengikuti cerpen-cerpen tulisan Dawam, dan bagi Anda yang belum, mudah-mudahan Allah membukakan hatinya untuk suka dengan cerpen-cerpen yang ada di channel ini. Adapun kali ini, cerpen yang akan saya sampaikan adalah judulnya Gadis di Ujung Senja. Rasa rindu kangenku pada kampung halaman, pada orang tua, pada saudara-saudara, pada tetangga, dan juga pada Rohmah kekasihku sudah makin tak terbendung lagi. Sebab itulah setelah mendapat surat izin dari perusahaan tempat kerja selama seminggu, aku langsung mengemasi barang-barang bawaan serta oleh-oleh yang akan kubawa pulang. Arloji dengan tanganku telah mengarah pada angka 5.30 petang. Aku termangu sejenak di terminal bus Jayabaya, Surabaya untuk menantikan kedatangan bus jurusan Tulungagung. Kata Bung Maklar, jurusan Tulungagung sebentar lagi akan berangkat. Aku benar-benar tak betah lagi. Waktu menunggu yang hanya beberapa menit ini rasanya kok terlalu selangit dan menjemukan. Ngelangut sekali. Seakan dunia ini berubah menjadi enggan berputar. Aku jadi gelisah. Sebentar-sebentar arloji di tangan kulirik berkali-kali. Mata berkedip-kedipan kian kemari dengan perasaan was dan gelisah tak sabaran. Bayangan untuk bisa memadu kasih dengan Rohmah semakin membuat runyam suasana. Waduh, mengapa bus silar ini tak segera muncul? Bila aku nanti tiba di rumah sudah terlalu larut malam, berarti kerinduanku pada Rohmah mesti kutunda hingga hari berikutnya. Sialan banget. Ya Allah. Aku terus melamun dan melamun beladrah tanpa tujuan nyata. Mas, mau kemana? Sebuah getaran gema suara yang lembut dari arah belakang membuyarkan semua lamunanku. Aku menoleh dengan enggan. Barangkali gadis ini salah terka. Mungkin aku disangka temannya. Kenal saja belum. Aku sadar, tapi kenapa dia sudah berani menggablokku dari belakang? Siapakah dia? Aku tak terkesan menjawab. Kupandang terus gadis yang agak merunduk menahan malu itu beberapa saat lamanya. Hai, gadis itu cukup cantik juga, manis, dengan rambut tergerai sebatas bau. Caem. Make up tipisnya dan tidak berlebihan, hingga wajah lembut dan anggun makin terpancar jelas di raut mukanya yang bulat lur. Hehehe, saya mau ke Tulungagung, Mbak, jawabku kemudian, agak kaget dan terbata-bata. Lah, Anda mau kemana? Kok nampaknya repot banget dengan tentengan bawaan, Mbak? Sambungku makin berani. Kami mau ke Kediri, Mas.
Kunjung ke rumahnya bule, jawab yang kutanya kalem. Lembut dan indah getaran suaranya. Mungkin menurut ramalanku, gadis ini cocok untuk jadi penyanyi. Haha. Oh, kok nampaknya saya belum pernah mengenal Anda. Barangkali saya yang kenal tapi lupa, Mbak. Sambung lagi setelah terhenti saling pandang sejenak. Sama. Mas juga sama dengan kami. Sama. Sama bagaimana, Mbak? Tanyaku tak mengerti maksudnya. Gadis itu diam sejenak. Mata yang bening kelihatan berkaca-kaca untuk kemudian katanya. Kami sendiri juga belum kenal dengan Mas kok sebelumnya. Ini tadi hanya secara kebetulan. Maaf, kami kira Mas adalah Budi, teman sekolah kami, Mas. Mirip dengan kami sih. Sambung si gadis setengah malu, tersipu-sipu. Tak apalah, kataku selanjutnya. Mungkin Tuhan memang telah mengatur bahwa pertemuan tak disangka-sangka ini akan membuahkan tali persahabatan yang kekal dan abadi, Mbak. Kataku agak iri. Barangkali begitu, Mas. Lanjut si gadis menyetujui pendapatku sembari membetulkan letak rambutnya yang dipermainkan angin senja yang nakal. Obrolan tadi terpaksa harus dipenggal hingga itu saja, sebab bos umum yang telah lama kami nanti-nantikan sudah tiba. Aku segera meloncat ke dalam, disusul gadis tadi di belakangku. Kebetulan senja ini bus agak kosong, tak banyak penumpang di dalamnya. Aku bisa leluasa memilih tempat duduk yang diingini, tempat duduk yang senada dengan selera remaja tentunya. Untuk itu kami cari tempat yang agak strategis dekat pintu keluar, bagian belakang. Jarak yang cukup jauh Surabaya Kediri tentunya telah membuat si gadis tadi merupakan teman ngobrol yang mengasyikkan. Tak boleh dilewatkan begitu saja. Maaf, boleh saya mengetahui nama Anda? Pintaku beberapa saat kemudian. Tentu boleh. Dan untuk kami bagaimana? Boleh, silakan, kataku. Kemudian kami berjabat tangan, hangat, lama dan mesra, kawan. Nani Purwaningsih, gadis tadi menyebutkan ejaan namanya, nama yang bagus, sebagus orangnya barangkali. Aku Nurman Santoso, kataku tambah bersemangat. Alamat lengkap Anda di mana, Mbak? Sambungku lebih agresif. Kami dilahirkan di Gedangan Sidoarjo, namun sekarang ikut paman di Kapas Krampung 55 Surabaya, Mas. Oh, hai, kebenaran. Apanya yang kebenaran, Mas? Tanya si gadis memandang heran atas semua sikap yang kuperlihatkan padanya. Bila sewaktu-waktu saya habis kerja, bisa mampir ke rumah Anda. Loh, memangnya Mas Nurman kerja di mana? Juga di Surabaya, Mbak. Di kotaku. Kota Anda juga? Saya kerja di Rungkut pada PT Kedaung. Jawabku dengan sangat bangga. Mungkin Mas Nurman sudah kenal Herman atau barangkali Budi, seperti yang kami sebutkan tadi. Herman? Kok rasanya saya belum kenal dengan nama itu ya? Oh iya. Teman Anda tadi kerja di bagian apa? Selidikku. Katanya kerja pada bagian produksi gitu. Dia kakak kandung kami kok, Mas.
Kalau yang di Bekan itu saya belum kenal, Mbak. Habis jumlah karyawannya banyak sih. Untuk bagian staf administrasi tempat kerja saya saja belum kenal secara keseluruhan kok. Kataku bangga. Gadis tadi manggut-manggut mengiyakan. Sederet senyum manis penuh daya pesona terpampang di mukanya. Aku pun tak mau kalah. Ku berikan senyum serupa padanya sebagai balasan. Solidaritas gitu loh. Ngomong-ngomong, Mas Norman dulu sekolahnya di mana? Semea, Mbak. Jawabku singkat. Aku jadi gemes dan ingin titik-titik terhadapnya. Buset. Dia memang selangit. Idean, hatiku berdebar-debar tak keruan. Kok tidak melanjutkan kuliah saja, Mas? Pancing si gadis. Rencana memang demikian, Mbak. Namun, berhubung tak ada biaya, sedangkan adik-adik saya masih banyak, terpaksa saya memutuskan diri untuk mengalah dan kerja saja, sambil sedikit membantu membiayai adik-adik. Gadis mati yang menekan long dress tadi hanya manggut-manggut, seakan serba paham dengan semua yang kupaparkan tadi. Mbak Nani masih kuliah atau sudah kerja? Tanyaku setelah menerka bahwa orang seperti dia ini memang punya potongan untuk jadi mahasiswa. Barangkali. Kami masih sekolah, Mas. Katanya menyebut aku dengan kata-kata kami sejak tadi. Di mana? IKIP. Desakku. Bukan. SPPH, Mas. Hebat. Anda hebat, ujiku. Anda calon seorang sanitasi atau seorang calon penyuluh kesehatan yang baik tentunya. Lagi-lagi dia hanya tersenyum bangga mendengar pujianku demikian. Di sela-sela sinar rembulan yang menerobos lewat kaca jendela bus, dia makin tampak aduhai dan terlalu sayang untuk membiarkannya berlalu begitu saja tanpa memandanginya lebih nakal dan lama lagi. Tanpa terasa, bus telah sampai di terminal umum Mojokerto. Bus tadi berhenti sebentar untuk mengangkut serta menurunkan beberapa orang penumpang. Sebentar berikutnya, bus tadi melaju lagi ke arah selatan. Kulihat suasana di luar sana semakin hitam dan hitam pekat. Hanya lampu yang kerap-kelip di sepian jalan dan sinar purnama saja yang mampu merubah suasana jadi terang benderang. Tak bayar seperti siang hari saja. Keadaan dalam bus berubah remang-remang, bahkan hampir gelap total manakala bung sopir mematikan lampu di ruangan penumpang. Di sela keramangan tadi mencuat lagu lama Lulu yang berjudul Sweet Memory yang membuat suasana tambah syahdu dan mengasihkan saja. Edian, enak dan mengasihkan. Apalagi setelah Nani terayun-ayun mengantuk, mungkin dan sebongkah bukit kembarnya menyentuh pundakku. Rasanya seperti dalam surga saja. Dadaku mulai dak-dik-duk, ngak-nik-nok, piar-piar kayak disengat berjuta-juta lebah ganas. Badan berubah panas dingin dan berodok seketika. Edian, sungguh edian. Dia malah acuh saja nampaknya ketika tanganku kutempelkan di dadanya. Wah, seandainya situ ada wartawan TV, ingin aku dipotret untuk kemudian ditampakkan pada layar TV agar para pirsawan jadi tahu bagaimana aku dihantam kegembiraan yang tiada bandingnya. Tambah lama gejolak remajaku tambah membumbung tinggi ke udara. Tiba-tiba tersembul pada benakku untuk membuat kejutan pada gadis yang satu ini.
Ya, jantung ini makin mengguncang hebat manakala tangan Nanik tergolek lemas di pangkuanku. Puh, puh, puh. Ini dia kesempatan paling mahal tentunya. Untuk itu apa salahnya bila tangan kiri kananku berubah lebih bina lagi? Tak ada jeleknya kan? Hei, aku tambah nekat. Segudel tubuh gadis yang mengaku bernama Nani ini makin gencar menerima raba tanganku yang tak mau tinggal diam. Dia makin nampak senang. Ku lanjutkan misiku. Ku colek dia. Dia malah merebahkan diri di pangkuanku. Mutiar kau. Di lagu Usang Nasibku dan Nasibmu Is mengalun indah, Nanik berhasil kungok dan kungok lagi untuk kesekian kalinya. Mesra dan mengubaskan. Dia malah seakan minta lagi agar aku mau berbuat lebih edan. Saking asiknya ketika tangan Nanik main-main ke bagian tubuhku yang lain, aku pun diam saja. Biarlah satu-satu kupikir. Hahaha. Sekian saja. Sementara nanti kita sambung pada episode berikutnya. Sekian saja dulu. Mohon maaf, saya terdengar azan sedikit mengganggu.